Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang secara umum. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya di SMA, tapi akan kita bahas lagi secara lebih mendalam. Apa itu yang disebut dengan getaran dan gelombang? Tentu saja getaran dan gelombang itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kadang orang secara awam itu mengartikan keduanya itu sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Sekarang kita bahas dulu tentang getaran. Getaran itu apa sih? Masih ingat kan? Sebentar. Getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur di sekitar titik setimbang. Jadi ada suatu gerakan yang bolak-balik, artinya tidak hanya sekali, dan itu melewati suatu titik. Titiknya disebut dengan titik setimbang. Titik setimbang itu apa? Titik setimbang itu adalah titik di mana suatu benda itu berada pada posisi diamnya. Jadi kalau benda itu berubah posisinya dari titik diamnya, maka benda itu disebut bergetar. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah teratur. Jadi gerakannya itu secara kontinu seperti itu terus terhadap waktu, dia tidak berubah-ubah. Sehingga sering disebut dengan gerak periodik. Contohnya apa? Contohnya adalah gerakan pada pegas. Misalnya Anda perhatikan pegas yang di B ini, itu adalah pegas pada posisi setimbang. Jadi kalau tidak diberi gaya luar, maka posisi pegasnya tidak berubah-ubah seperti itu. Tetap di posisi itu. Jadi itu posisi setimbang dari pegasnya. Kemudian ketika diberi gaya luar, ditarik ke A, maka ketika dilepaskan, posisi si pegasnya itu akan berubah-ubah dari A ke B, ke C, kemudian ke B lagi, ke A, begitu seterusnya. Nah, dalam getaran, yang disebut dengan getaran itu ada yang istilahnya itu getaran teredam dan getaran tidak teredam. Apa itu getaran teredam? Getaran teredam adalah ketika waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik dari titik setimbangnya itu tidak sama. Semakin lama semakin berkurang. Waktunya semakin lama ya, berarti untuk melewati titik setimbangnya semakin lama. Karena adanya bisa jadi gaya gesek udara, bisa jadi ada pengaruh dari gaya luar. Jadi yang mempengaruhi suatu benda itu berpindah dari titik setimbangnya adalah gaya luar. Pasti ada yang namanya gaya luar yang menyebabkan usikan terhadap benda sehingga benda itu berpindah-pindah posisinya. Kemudian tadi ada teredam, ada yang tidak teredam. Nah, yang tidak teredam itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik dari A, B, C, B, A, atau seterusnya bolak-balik itu sama terus sampai waktu yang sangat lama. Nah, itu karena biasanya apa? Secara ideal, kalau kita bicara di lingkungan sehari-hari, tidak ada yang tidak teredam. Karena pasti ada gaya luar, ada gaya hambat udara, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicaranya itu di ruang hampa, maka getaran itu tidak mengalami redaman, sehingga waktunya itu sama. Jadi
getaran yang tidak teredam itu ketika ruangannya itu hampa udara. Nah, pada kasus-kasus penyelesaian secara umum itu kita simpelkan masalahnya itu jadi seperti semuanya itu dalam ruang hampa udara. Jadi kalau kita membahas getaran harmonik sederhana, maka kita mengasumsikan bahwa pembahasan kita tidak ada redaman dalam getaran tersebut. Kemudian contoh berikutnya yang kuning ini adalah penggaris atau papan tipis yang semula kalau pada posisi diamnya atau posisi setimbangnya, titik setimbangnya itu berada di C. Kemudian diberi usikan gaya luar sehingga posisi dari benda ini berubah terhadap waktu, terhadap titik setimbangnya. Dia berubah ke B, ke A, kemudian ke B lagi, ke C, ke D, ke E, ke D lagi, ke C, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan getaran. Jadi dia harus bolak-balik melewati titik C-nya, titik setimbangnya. Sama seperti contoh yang bekas tadi. Contoh berikutnya ini sama ya, seperti tadi. Posisi setimbangnya di yang hitam ini, kemudian dia bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, begitu seterusnya. Ini bukan menunjukkan bahwa bendanya ada 5 ya, bendanya ada 1, tapi posisinya bisa dilihat dari 5 posisi ini. Nah, itu disebut dengan benda bergetar. Ada banyak sekali contoh tentang getaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika saya berbicara seperti ini, itu ada getaran dalam pita suara saya. Kalau saya pegang, ternyata ada seperti gerak-gerak gitu toh. Nah, itu karena ada getaran dari pita suara. Kalau saya diam, berarti dia berada pada titik setimbangnya. Tapi ketika dia bergerak, ketika saya berbicara, pita suara saya bergerak-gerak. Itu artinya ada getaran di situ. Selanjutnya, gelombang. Yang disebut dengan gelombang itu apa? Gelombang itu bedanya dengan getaran. Kalau getaran itu hanya melewati bolak-balik terhadap titik setimbang, sedangkan kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi selain dia bergerak terhadap titik setimbangnya, dia juga bergerak, partikel tersebut juga bergerak terhadap posisinya. Nah, di dalam gelombang itu ada salah satu cirinya adalah adanya perambatan energi. Jadi dalam gelombang itu adalah ada energi yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membawa materi yang membawa si getaran tersebut. Tapi tidak membawa materi yang dilewatinya. Jadi hanya melewatkan energinya saja. Cukup energinya saja, tapi tidak memindahkan partikelnya. Contohnya ini yang paling mudah terlihat adalah getaran pada pegas selingki. Nah, di sini selain selingkinya itu gerak ke atas ke bawah terhadap titik setimbangnya. Titik setimbangnya kan ketika dia lurus gini toh. Nah, dia juga bergerak ke, kalau ini posisinya ke bawah ya, berarti ke bawah. Nah, di sini ada perambatan energi dari awal mula getarnya. Getarnya kan di sini, kemudian bergerak sampai ke sini, dia tetap bergetar. Jadi ada arah getar dan juga arah rambat. Itu yang disebut dengan gelombang.